Hi everyone, how are you? Ni hao, kemong safa. Kembali lagi bersama Mama Eli. Kali ini Mama Eli ingin mengulas kelanjutan dari video yang kemarin, tips untuk menjadi seorang tour guide profesional part 2 atau bagian kedua. Baiklah, sebelum Mama Eli melanjutkan ulasan ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, and tekan tombol lonceng, gambar lonceng ya. Oke, baiklah. Sesuai dengan janji Mama yang kemarin bahwa Mama akan segera merilis seperti janji Mama yang kemarin. Pada video Mama yang kemarin, Mama mengulas tentang hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang pramuwisata. Itu adalah hal-hal yang paling dasar sekali. Untuk kali ini Mama akan mengulas tentang tekniknya, cara berdiri, cara bercerita, cara memegang mikrofon. Itu bagaimana akan Mama ulas pada episode atau bagian yang kedua ini. Oke, Mama akan sedikit mengulas tentang wisatawan ya. Jadi seorang wisatawan itu datang ke suatu negara atau ke suatu daerah, mereka dapat dikategorikan sebagai yang pertama, yaitu wisatawan yang benar-benar tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan sama sekali mengenai daerah atau tujuan yang akan dia kunjungi. Yang kedua, wisatawan yang sudah mengetahui tentang daerah atau tempat wisata tersebut atau negara yang akan dikunjungi, akan tetapi dia ingin mengeksplor lebih dari apa yang dia ketahui. Dan yang ketiga, yaitu seorang wisatawan yang sudah mengetahui semua tentang negara, tentang suatu daerah yang akan dikunjungi, akan tetapi dia ingin mencocokkan apakah yang dia ketahui tadi itu cocok dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan. Oke? Oleh karena seorang prawisata adalah ujung tombak pariwisata, oleh karena itu seorang prawisata harus selalu siap, semangat, and happy dalam memandu wisatawan, baik wisatawan dari mancanegara maupun dari Nusantara. Baiklah, biar tidak panjang lebar, Mama akan menunjukkan bagaimana Cara untuk berdiri. Cara untuk berdiri itu apa sih? Baiklah, agar tidak terlalu lama, maka Mama akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan bagaimana cara memandu atau guiding teknik. Dalam memandu wisata, ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, tekniknya yaitu opening. Yang kedua, yaitu materi atau isinya, informasi. Dan yang ketiga, yaitu closing. Oke, sudah siap? Ayo. Ini adalah postur tubuh seorang prawisata yang sedang memandu di luar kendaraan. Nah, sebelum Mama menjelaskan tentang teknik untuk guiding, pertama yang harus kita perhatikan adalah pakaian. Seorang pemandu wisata atau prawisata atau tour guide harus berpakaian rapi, bersih, wangi, tubuhnya wangi ya. Dan apabila kita, mohon maaf, kita agak bau sedikit tubuhnya, ya kita pakailah parfum, tapi jangan parfum yang terlalu menyengat baunya, ya, yang soft. Nah, itu yang pertama, berpakaian rapi. Yang kedua, gunakanlah pakaian yang menunjukkan identitas wilayah, daerah, atau negaramu. Contohnya batik atau baju seragam perusahaan yang Anda wakili. Dan yang ketiga, yaitu gunakanlah sepatu ya. Nah, untuk sepatu ini menyesuaikan
Menyesuaikan dalam artian kalau kita pergi bepergian atau memandu wisatawan, itu sepatunya kalau kita ke gunung, nah jangan menggunakan yang high heel. Gunakanlah sepatu olahraga atau walking shoes. Nah, kalau misalnya city tour, gunakanlah sepatu yang nyaman. Ya, jangan yang high heel, karena high heel itu nanti akan melukai kaki kalian. Ya, gunakan sepatu yang nyaman. Sepatu yang pantofel juga boleh, tapi jangan yang terlalu ketat. Ya, tapi juga jangan yang terlalu longgar, nanti lompat sepatunya. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pakaian. Setelah pakaian, kita tengok diri kita. Rambut, boleh rambut panjang, boleh. Laki-laki rambut panjang juga boleh, ya. Tapi yang rapi, jangan sampai rambutnya tidak disisir, ya, semrawut, awut-awutan, jangan sampai seperti itu, ya. Jadi rambut potonglah yang rapi. Jika berambut panjang, mungkin bisa ditali, diikat, ya. Kemudian yang berhijab juga, kalau saya sarankan, kalau berhijab yang simple, jangan berhijab yang terlalu ruwet. Ya, nanti kalau terlalu ruwet, kalau kita sedang memandu, nanti nggak konsen dengan apa yang kita ceritakan, apa yang kita pandukan, tapi nanti akan konsennya ke setelah kita lihat pakaian, rambut, kemudian kita memperhatikan cara kita berdiri, cara kita berjalan, itu harus tegak, ya, jangan membungkuk. Kalau membungkuk kesannya nanti kayaknya capek sekali. Nah, seperti itu, ya. Itu. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana cara memegang mic. Nah, cara memegang mic itu seperti ini, ya. Kenapa demikian? Karena akan mempengaruhi intonasi suara. Kalau kita pegangnya seperti ini atau yang lain lagi gayanya, takutnya kalau di dalam bus atau dalam kendaraan itu goyang-goyang, ya, mic-nya, akhirnya volume suara itu nanti akan terpengaruh. Ya, baiklah. Kalau sudah kalian pahami ini semua, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana posisi berdiri di posisi di luar, artinya tidak di dalam kendaraan. Nah, kalau jika kita tidak di dalam kendaraan, posisinya seperti ini, kita tegap, ya, seperti ini. Kita bercerita kepada wisatawan seperti ini. Nah, itu tadi posisi pramuwisata yang sedang memandu berada di luar kendaraan. Contohnya di luar ruangan, di dalam ruangan jika kita menjelaskan di dalam ruangan. Nah, itu seperti itu, ya. Dan apabila kita di dalam kendaraan, contohnya di dalam bus, nah posisi kita, ya, ini kursi-kursi. Ya, kursi-kursi kan di bus itu kita bersandar di salah satu kursi. Nah, bersandar, ya, bersandar seperti ini dan kaki seperti ini kakinya. Kenapa seperti ini? Karena untuk menjaga stabilitas kita berdiri, keseimbangan kita berdiri, ya, balancing. Kenapa? Karena kendaraan ini kadang-kadang laju, kadang-kadang ngeremnya dadak. Ya, kalau kita ngerem, kalau laju nanti kalau kita nggak kakinya nggak kuat, kita pasang kakinya, ya, tidak, atau salah kita posisi, itu nanti kita akan terjungkal ke belakang, ya, atau ke depan. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada teknik memandu, ya. Jadi teknik memandu seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa pertama adalah opening. Opening itu selamat pagi, selamat siang, selamat malam, apa kabar, itu adalah opening. In English is, for example, good morning ladies and gentlemen. Itu adalah opening. Kemudian masuk dalam opening juga, di dalamnya yaitu ucapan selamat datang dan on behalf, yaitu atas nama perusahaan yang kita wakili, atau juga atas nama instansi yang kita wakili. So, for example, good morning ladies and gentlemen.
may on behalf of blah 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 tours and travel to welcome you to Surabaya. Nah, itu adalah greeting. Jadi, selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya atas nama travel bla 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 mengucapkan selamat datang di kota Surabaya. Nah, kalau sudah seperti itu, introduction. Ya, introduction. Kemudian introduction. Before I'm going to explain about the program, let me introduce who is going to help you during your stay in Surabaya. In front of you, ladies and gentlemen, on your left hand side, ladies and gentlemen, he is our co-driver and his name is blah blah blah. And on your right hand side, ladies and gentlemen, he is our driver, his name is blah blah blah. And I myself, my name is Ellie Setiawati, and just call me Ellie, and I'll be here to guide during your stay in Surabaya. Jadi di sini saya menjelaskan kenapa saya bilang on your left hand side, tapi saya menggunakan tangan kanan karena kita berhadapan dengan tamu posisinya, ya, berlawanan hadapnya. Jadi tamu ini, wisatawan ini menghadap ke depan, sedangkan kita menghadap ke belakang. Oleh karena itu saya selalu mengatakan on your left, yaitu di sebelah kirimu, on your right, di sebelah kananmu. Tapi pada waktu saya mengatakan on your left, tangan kanan saya yang memberikan petunjuk atau arah. Jadi dia nggak bingung. Kenapa? Karena kalau dibalik kan seperti ini, on your left, sebelah kirinya mereka, berarti sebelah kanan saya. Dan apabila saya bilang on your left, ladies and gentlemen, jadi di tangan kirimu, ladies and gentlemen, ibu dan bapak, tapi saya nunjuknya tangan kanan mereka, kan bingung, mana ya, kiri apa kanan, kan seperti itu. Jadi kalau kita memperkenalkan itu, atau kita ingin pointing something atau menunjukkan sesuatu, itu kita ada opposite, ya, jadi yang berlawanan, ya. Jadi kalau saya bilang di sebelah kanan Anda, berarti saya menunjuk sebelah kiri, dan di sebelah kiri Anda. Ya, jadi itu ya mengenai kiri dan kanan sudah jelas. Dan di sini saya memperkenalkan itu mulai dari yang bawah posisinya. Oleh karena itu saya mengatakan co-driver terlebih dahulu, kemudian driver, setelah itu saya sendiri, dan jika ada tour leader, maka tour leader akan kita perkenalkan juga, ya. Nah, setelah itu kita bacakan program, ya. Our program today, program kita hari ini, we are going to bla 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 bla. Jadi kita sebutkan the first destination is ini, and the second ini, and the third ini. Jadi satu, yang pertama, kedua, dan yang ketiga kita jelaskan. And after that, setelah itu kita umpan balik. Kita bertanya, do you have any questions so far? Nah, seperti itu. Apakah kalian punya pertanyaan? Kita masuk pada materi. Di sini materi ada beberapa yang menggunakan metode mulai dari skup yang terkecil sampai dengan yang luas. Dan ada juga skup yang luas kemudian mengecil. Contohnya, jika ada tamu, dia datang dari international flight, ya, dari penerbangan internasional, artinya mereka belum berkunjung ke tempat-tempat yang lain. Jadi kita penerima pertama. Ya, jadi kita penerima pertama dari wisatawan yang baru datang dari luar negeri. Oleh karena itu kita bercerita in general dulu, yang luas tentang Indonesia. Contohnya, Indonesia adalah negara kepulauan. Indonesia is an archipelago country. It has more than 18,000 big and small islands. Nah, seperti itu. Kemudian ke skup kecil, kita sebutkan islands itu tadi, pulau-pulau itu tadi, islands itu tadi. Kita sebutkan apa saja yang terbesar, ya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, and Papua. Nah, itu kita sebutkan. Kemudian ke skup kecil lagi, kita bercerita tentang Jawa. Ada berapa provinsi di situ. Kemudian kita skup yang kecil lagi, yaitu provinsi Jawa Timur. Yaitu ke skup yang lebih kecil lagi, yaitu bercerita tentang Surabaya as the capital of East Java Province. Nah, seperti itu. Setelah itu kalau sudah selesai, barulah yang terakhir yaitu closing. Nah, closing ini juga depend on
selesainya itu di mana. Misalnya kalau selesainya di hotel, ya sebentar lagi kita ngomongnya, sebentar lagi kita akan tiba di hotel kurang lebih sekian menit dari sini. Nah, dan jangan lupa siapkan untuk besok pagi. Nah, kita jelaskan cerita kita besok pagi itu apa, kemana, what to do, what to wear, ya apa yang kita harus pakai. Ya, misalnya besok kita akan menyelam, diving. Maka dari itu kita harus menggunakan baju apa saja untuk diving. Nah, itu kita harus sampaikan. Nah, setelah itu kita memberikan informasi kembali that in a few minutes we will arrive at the hotel. Please prepare yourself. Nah, itu kita ceritakan tentang hotelnya. Nanti ini hotel kita adalah hotel bintang berapa, dan nanti sampai di sana bagaimana untuk luggage-nya. Silakan Anda turun dulu, kemudian masuk ke dalam hotel langsung ke lobby. Sedangkan untuk luggage, don't worry, I will organize your luggages and wait for me at the lobby. Ya, kemudian ada proses untuk untuk check in, ya, untuk check innya itu kita jelaskan kepada tamu. And the last thing kita harus bilang, oke, ladies and gentlemen, now we arrive at the hotel. Jadi kita sekarang sudah tiba di hotel. Thank you very much for your kindly attention and your participation today. So I will see you tomorrow morning. Jadi saya akan bertemu kembali dengan kalian besok pagi pukul sekian, jam sekian. Oke? Ya, inilah tadi video tentang guiding teknik. Saya harap bermanfaat untuk kalian semua yang ingin menjadi seorang tour guide yang profesional. And good luck for you. Jangan lupa like and subscribe. And nantikan di video saya yang selanjutnya. Oke? See you!